Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Patologi Sosial akan membahas tentang seksualitas. Kami beranggotakan 4 orang, saya sendiri Intan Ali Pratiwi dan rekan saya Alfiani, Jauza Nabila Umniyati dan Siti Nurhaliza. Baiklah, selamat menyaksikan materi dari kami dan semoga bermanfaat. Konsep seksualitas. Terdapat beberapa istilah yang sering berkaitan dengan seks, di mana penggunaannya sama saja, yakni seks atau jenis kelamin fisik, gender atau jenis kelamin sosial, dan yang lazim digunakan ialah seksualitas, di mana ketiga hal tersebut memiliki kesamaan, yaitu sama-sama membahas mengenai jenis kelamin. Jika seks berorientasi fisik anatomis dan gender berorientasi sosial, maka seksualitas adalah kompleksitas dari dua jenis orientasi sebelumnya, mulai dari fisik, emosi, sikap, moral, dan norma sosial. Penyimpangan seksualitas merupakan salah satu bentuk perilaku yang menyimpang dari norma dan moral yang berlaku karena terjadi tindakan seperti tingkah laku seksual yang khususnya melanggar aturan agama dan hukum serta termasuk tindakan yang asusila. Macam-macam penyimpangan seksualitas. Yang pertama ada homoseksual. Ini merupakan kelainan seksual yang berupa disorientasi pasangan seksualnya. Hal ini bisa menimbulkan resiko tertularnya penyakit AIDS. Selanjutnya ada ekshibisionisme. Ini merupakan semacam gangguan jiwa yang ditandai dengan perilaku di mana si pelaku ini akan menunjukkan alat kelaminnya kepada orang lain, biasanya dilatar belakangi oleh adanya fantasi seksual dan dorongan untuk melakukan seksual yang tinggi. Yang ketiga ada voyeurisme. Ini merupakan gangguan psikologis di mana kegiatannya dapat menghasilkan kenikmatan seksual dengan cara melihat atau mengintip bagian tubuh lawan jenisnya. Gangguan seksual yang berikutnya berupa froteurisme, yaitu kondisi seseorang yang memiliki dorongan seksual yang sangat tinggi, serta berkeinginan untuk mengulanginya secara terus-menerus. Fantasi seksualnya didapatkan dengan cara menggosok-gosokkan dirinya pada orang lain seperti dilakukannya dalam bus maupun kereta bawah tanah dan yang lainnya. Selanjutnya ada pedofilia, merupakan sebuah tindakan yang dimana pelakunya ialah orang dewasa yang suka melakukan hubungan seks maupun kontak fisik, sehingga dapat merangsang walau dengan anak kecil di bawah umur. Ia akan melakukan tindakan seperti melakukan hal berupa menelanjangi pelaku, menyentuh alat kelamin hingga memaksanya untuk melakukan hubungan seksual. Yang selanjutnya yaitu faktor penyebab terjadinya penyimpangan seksual. Yang pertama, dikarenakan kelainan genetik, di mana disebabkan ketika saat anak masih berada dalam kandungan yang mengalami gangguan dalam pembentukan genetiknya. Yang kedua, bisa terjadi karena faktor dari orang tua sendiri dan tidak mau memberi pengetahuan mengenai bahayanya seksual kepada sang anak, sehingga anak tersebut menjadi tidak tahu akan bahaya seksual yang terjadi. C. Faktor lingkungan juga berpengaruh besar dalam hal ini. Jika lingkungannya baik, maka sang anak tidak akan mengalami penyimpangan seksual, begitu juga sebaliknya. D. Bisa juga karena pengaruh dari obat-obatan dan alkohol, sehingga dapat memicu terjadinya seseorang melakukan tindakan perilaku seks menyimpang tanpa disadarinya. Selanjutnya, upaya pencegahan perilaku penyimpangan seksual. Yang pertama, orang tua harus menanamkan nilai agama dan memberitahu bahaya dari perilaku ini kepada sang anak. Yang kedua, memberikan pengawasan dengan sewajarnya kepada sang anak mengenai pergaulannya di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, bangun komunikasi yang baik dengan anak sehingga mereka mau bercerita dan terbuka akan segala hal kepada orang tuanya. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Penyimpangan seksual adalah segala bentuk upaya perilaku yang menyimpang karena dapat melanggar norma, moral, serta melanggar hukum dan agama yang berlaku, di mana
disebabkan karena faktor eksternal seperti dari lingkungan, keluarga, teman bergaul, bahkan bisa dari dalam diri sendiri.